Rasulullah sallallahu wasallam ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah Mas Vicky, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir membersamai launching buku. Ya, ini acara dibuat-buat aja sebenarnya, karena yang penting bagi saya itu adalah gagasan itu sudah sempat ditulis dan launching itu ya ini cara supaya kita bisa ketemu saja, saya, Mas Vicky, dan juga dengan teman-teman yang lain. Makanya perlu juga disyukuri karena Allah ternyata mengizinkan kita bisa ketemu bertatap muka meskipun lewat media Zoom, tapi ini tetap sebuah tatap muka, bukan sekedar tatap muka mungkin, bahkan ini mungkin cara kita untuk menguatkan ide kita, gagasan kita. Dan kalau saya ditanya ekspresi apa yang harus dikedepankan, oke, saya turun dikit ya, baik. Ekspresi apa yang harus dikedepankan kalau ditanya pada hari ini, saya kira ekspresi bahagia, syukur, gembira, senang, dan semacamnya. Ekspresi yang lain ada, tetapi saya memilih ekspresi gembira, syukur, bahagia, dan semacamnya itu yang rasanya perlu dikedepankan dalam tema launching dan seperti judulnya, tasyakuran penerbitan buku. Saya kadang merasa menulis buku dan berhasil menerbitkan tentu dengan kerja sama banyak orang itu seperti saya belum pernah melahirkan ya, tapi seperti mungkin melahirkan anak, seperti saya sedang melahirkan gagasan. Mungkin ada capek, mungkin ada lelah, mungkin ada kecewa, mungkin ada pertanyaan, kok begini, kok begitu. Mungkin semacam itulah para ibu kalau selesai melahirkan. Mungkin juga ada rasa malu, mungkin ada rasa khawatir, mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada macam-macam. Mungkin juga ada rasa marah, mungkin rasa putus asa. Dan nah, sekian banyak rasa itu kalau menurut saya sih yang harus dikedepankan, diekspresikan di malam ini ya, bahagia, gembira. Ala kulihal, atas apapun itu, rasanya ekspresi yang harus ditampilkan adalah rasa bahagia, gembira. Nah, kalau saya ditanya kenapa yang dikedepankan adalah rasa bahagia, gembira, bukan rasa-rasa yang lain, bukan ekspresi-ekspresi yang lain. Saya mencatat untuk kasus buku ini ada 3 hal. Pertama, karena saya berhasil menerbitkan satu gagasan. Mengikat sebuah gagasan, mencoba menuliskannya secara runtut, mencoba membingkainya dalam jumlah baik atau jumlah karakter yang relatif sama sehingga itu mungkin nyaman bagi pembaca dari judul ke judul. Jumlah katanya hampir sama, gagasannya runtut, sudah diedit, sudah dilihat oleh penerbit, oleh banyak pihak, dan kemudian terbit. Saya pikir itu gagasan itu sudah lahir. Dan oleh karena itu kembali lagi alasan pertama saya untuk bergembira itu karena saya sudah melahirkan sebuah gagasan. Kalau saya ulang-ulang bahwa yang saya kedepankan rasa ekspresi bahagia. Tentu ada kekhawatiran, tentu ada rasa malu, mungkin juga cuma karya kayak begini, gagasan cuma kayak begini saja ditulis. Tapi saya mencoba untuk memundurkan sekian banyak rasa itu, lalu mengedepankan rasa bahagia. Alasan pertama karena saya sudah melahirkan sebuah gagasan. Enggak takut salah Pak, justru itu sebenarnya takut salah, tapi sudahlah, itu sudah ditulis, nanti bisa diselesaikan dengan tulisan lain, entah tulisan saya atau tulisan orang lain, atau hal yang kurang tepat, salah, kurang pas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa saya mengedepankan rasa bahagia, yang alasan kedua, karena saya bersama anak-anak muda kembali bekerja sama dengan anak muda, Mas Vicky dan teman-teman.
Saya secara di sisi kehidupan yang lain, saya mungkin banyak bertemu dengan para senior, bekerja dengan para orang dewasa, orang yang lebih senior dari saya, dan seterusnya. Di sisi kehidupan yang ini, saya banyak bekerja dengan anak muda, bekerja sama dengan anak muda. Bukan sesuatu yang mudah bekerja sama dengan anak muda, ada gap, ada jarak umur, jarak budaya, sejarah mungkin juga akan berbeda, punya perbedaan yang banyak. Tapi saya harus mengedepankan rasa bahagia. Faktanya saya berhasil. Ala kulihal, dengan berbagai macam catatan, saya berhasil mengerjasamakan sesuatu dengan anak muda, mengerjakan sesuatu dengan anak yang berbeda generasi, ya, Mas Tuki, Mas Halim, dan teman-teman lain di Gaza. Publishing. Ini saya kira alasan kedua mengapa kemudian saya lebih mengedepankan perasaan bahagia, gembira. Bukan berarti saya tidak suka bekerja sama dengan segmen usia yang lain, tetapi dalam konteks penerbitan buku ini alasan kedua saya bekerja sama dengan anak muda. Alasan ketiga dan alasan terakhir itu adalah saya bekerja sama dengan anak biologi saya untuk sebuah gagasan dan anak muda. Saya pikir ini sebuah kebahagiaan khas orang tua mungkin ya. Ini cerminan dari rasa terpendam di balik psikologis saya. Ini cerita psikologis yang terpendam mungkin. Saya merasa bahagia bisa menuliskan gagasan bersama dengan anak saya, anak biologis. Menyampaikan sebuah ide dengan itu sesuatu yang membahagiakan dan menjadi alasan yang ketiga dan alasan terakhir untuk mengedepankan rasa bahagia. Walaupun ini bukan kerjasama pertama dengan anak muda dan anak biologis. Mas Vicky sudah memfasilitasi saya menerbitkan satu e-book berjudul Membaca itu Menulis. Dan di buku itu ilustratornya salah satunya adalah anak saya yang lain. Nah, kali ini saya bersama dengan Mbak Fauzia yang memiliki kapasitas untuk berpikir tentang syariah dan seterusnya, dan saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjasamakan. Sebenarnya saya juga sudah mengundang dia untuk ikut hadir di sini. Mungkin Indo ini saya biasanya manggil Mbak Iya, Mbak I. Indo ini mungkin segenerasi dengan teman-teman saya di Gaza. Jadi teman-teman semuanya, kalau ditanya apa perasaan saya, di antara sekian banyak perasaan, sekian banyak ekspresi dari penerbitan buku, ekspresinya bukan ekspresi yang tunggal ketika menerbitkan. Dari buku pertama saya sampai sekarang, ekspresinya tidak pernah tunggal. Tetapi ketika dalam bentuk launching, tasyakuran, saat-saat awal, saya itu selalu mengedepankan perasaan bahagia dengan tiga alasan tadi. Saya berhasil menuliskan sebuah gagasan, apapun itu gagasannya, berapapun nilai gagasan itu di hadapan pembaca, tapi saya faktanya sudah diizinkan Allah untuk menuliskan gagasan ini. Mengikatnya menjadi sebuah gagasan yang utuh, runtut, dan layak sudah diedit dan layak diterbitkan setidaknya oleh orang lain. Kedua, saya berhasil bekerja sama dengan anak muda. Saya pikir ini jembatan sejarah, jembatan perjuangan yang penting bahwa saya bisa bekerja sama dengan anak muda. Dan yang ketiga adalah bahwa yang membahagiakan itu adalah saya bisa bekerja sama dengan anak ideologis saya. Anak kandung saya menuliskan sebuah gagasan bersama, menyampaikan sebuah ide bersama dalam sebuah buku dengan anak sulung saya ini, itu sesuatu yang menurut saya menjadi salah satu alasan mengapa saya mengedepankan rasa bahagia, gembira, syukur, dan menjadi judul dari acara kita, Masyakuran. Nah, kalau tentang ide gagasan buku ini, saya sudah berkali-kali juga mungkin menuliskan, dan untuk launching buku ini saya juga sudah menuliskan di halaman Facebook saya bahwa kita ada di pinggiran zaman.
pandemi COVID dan pandeminya itu hanya menjadikan fakta, menjadikan kenyataan bahwa kita di pinggiran zaman itu lebih nyata dan lebih cepat. Kita sebenarnya memang sudah di pinggiran zaman. Pandemi dan COVID dan pandeminya itu hanya menjadikannya lebih nyata dan datang lebih cepat. Gaya belanja, gaya baca, gaya belajar, gaya bekerja, dan semuanya itu banyak berubah. Kita memang ada di pinggiran sana. Gejalanya sudah ada dari dulu, sudah sebenarnya berjalan lama, perlahan. Tapi kemudian pandemi dan COVID dan pandeminya itu kemudian mempercepat, jadi datang lebih cepat, datang lebih nyata perubahan. Gejalanya sudah ada. Perubahan komoditas menjadi salah satu yang selalu mengubah wajah dunia. Ketika komoditas penting di peradaban bangsa-bangsa adalah rempah-rempah, maka Nusantara kita ini menjadi rebutan dari bangsa Timur dan bangsa Barat. Ketika bangsa Timur melemah, kemudian bangsa Barat menguat, maka kolonialisasi, penjajahan, perebutan rempah-rempah itu menjadi fakta bagi negeri ini. Karena negeri ini penghasil rempah-rempah, tapi komoditi rempah-rempah kan tidak selamanya. Kemudian komoditi yang berikutnya adalah komoditi minyak. Minyak datang menjadi komoditas baru yang membuat rempah-rempah ditinggal. Rempah-rempah tidak lagi berharga. Yang kemudian lebih berharga adalah minyak, gas, tambang, dan seterusnya. Maka dunia pun berubah lagi. Arab menjadi negara-negara tersendiri, Nusantara menjadi negara yang bersatu, dan seterusnya. Fenomena itu menarik sekali. Nah, hari ini kita ada di pinggiran zaman. Sebentar lagi komoditas minyak, gas itu bukan lagi menjadi komoditas yang sangat penting. Mungkin masih penting, tapi tidak menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana rempah-rempah tidak menjadi hilang, tapi dia bukan menjadi komoditas. Saya melihat perubahan dari komoditas yang penting dari masa ke masa itu selalu mengubah peta dunia. Dan hari ini COVID dan pandemi hanya mempercepat, lebih mempercepat, hanya lebih memperjelas bahwa kita sedang ada di tepian zaman. Dan tepian zaman itu pasti akan mengubah semuanya, termasuk manusianya. Dan karena itu berkaitan dengan manusia, maka aktivitas paling penting di dalam kehidupan manusia kan dakwah. Oleh karena itu, apa ada kata-kata yang lebih penting daripada dakwah itu, kecuali selain dakwah. Nah, oleh karena itu, saya kira aktivitas manusia menjadi perubahan itu mungkin saja terjadi. Maka perlu urun rembuk, perlu diskusi. Nah, buku ini saya dedikasikan untuk kemudian menjadi bagian dari sumbangsara, urun rembuk, diskusi di tepian zaman itu. Terutama pada aspek dakwahnya dan terutama pada aspek tarbiyahnya. Yang saya ulang-ulang di dalam buku ini adalah bahwa tarbiyah, gagasan, dakwah yang diusung oleh ide-ide tarbiyah itu bukanlah nama kelompok, bukanlah identitas kelompok, bukanlah rutinitas, bukanlah sesuatu yang berjalan rutinitas. Dia bukan nama kelompok. Ada dua hal yang kenapa kemudian mendekatkan tarbiyah ini menjadi sebuah identifikasi kelompok. Pertama, keinginan para aktivitasnya untuk eksklusif. Malah senang kalau disebut ini identitas kelompok. Padahal ide awalnya tarbiyah itu bukan ide pembuatan kelompok. Justru dia menjadi perekat, justru dia menjadi penghubung di antara banyak elemen dakwah. Tapi dorongan, kebiasaan, keinginan untuk eksklusif itu menjadikan mereka nyaman disebut sebagai disandari, dilekatkan pada kelompok. Itu alasan pertama. Alasan kedua itu ada kesembronoan publik. Publik memang terlalu mudah untuk mengidentifikasi sesuatu, itu malas mengunyah-unyah gagasan. Pokoknya gampangnya ini siapa, bukan apanya, tapi siapanya. Nah, karena paduan antara
rasa eksklusif, kebiasaan untuk eksklusif, keinginan untuk eksklusif, kebutuhan untuk eksklusif, ditambah kemalasan publik, kesembronoan publik, jadilah bahwa dakwah ini hampir selalu kemudian terseret ke identitas kelompok. Bukan apa gagasannya, tetapi kemudian menjadi identitas kelompok. Siapa ini, siapa itu, ini gagasan siapa, dan seterusnya. Kalau kemudian Anda sepakati bahwa ada dua hal itu, eksklusivisme dan kesembronoan publik itu terjadi, maka bayangkan betapa sulitnya para aktivis dakwah itu untuk menjadi para penjunjung fikroh, para penjunjung gagasan, para pembawa gagasan, para pembawa ide, para penjajah gagasan, para penjajah ide. Sulit, karena memang ada keinginan, kebiasaan, kebutuhan untuk eksklusif, ditambah publiknya malas, publiknya sembrono, lebih gampang mengidentifikasi kelompok daripada sebuah gagasan. Jadilah dakwah ini menjadi lebih ke identitas kelompok. Yang kedua, kemudian dakwah ini menjadi sebuah rutinitas. Tarbiyah itu menjadi sebuah rutinitas, bukan sebagai sebuah ide, bukan sebagai sebuah gagasan, bukan sebagai pembawa menjadi perekat, tapi kemudian menjadi satu identitas baru, kelompok baru, gagasan baru, atau pecah lagi, dan seterusnya. Nah, saya kira di era ke depan, di era lemahnya nation state sedang ditantang, demokrasi sedang diuji, demokratisasi sedang diuji, sedang dites, tata kelola kita semua sedang dites. Nation state, negara bangsa, persatuan, permainannya, pengelompokannya juga sedang diuji besar-besaran. Godaannya luar biasa besar. Negara-negara itu sedang terus harus mengkaji, membaca, memenuhi kebutuhannya, membayangkan masa depannya, membayangkan keberlangsungannya, dan seterusnya. Itu faktor manusia yang paling diserang, dan saya melihat sih faktor manusia itu, kalau sudah bicara faktor manusia ya, bukan semata-mata faktor ekonomi, sosial. Pandemi COVID ini saya tidak melihat, ya itu permukaannya saja. Kalau mengubah gaya belanja, gaya belajar, gaya style, gaya pertemuan, gaya bekerja, dan seterusnya, itu permukaan saja. Tapi lebih dari itu, ini mengubah manusia, bisa mengubah gagasan menjadi manusia, bisa sangat menguji, bisa. Nah, karena itu saya pikir kita perlu urun rembuk. Saya sampaikan saja tulisan tentang kekinian dakwah. Bagaimana dakwah ini kita bisa tidak, para aktivis dakwah bisa melihat mana sih sebenarnya yang tidak harus tetap, mana sih yang bisa berubah, mana sih yang harus diubah, apa sih, mengerti kebutuhan, mengerti, membayangkan need future-nya, ngerti masa depan itu kayak apa sih, ngerti tantangannya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya tulis buku ini di Kekinian Dakwah, judulnya. Di pembukaannya di halaman 3 Romawi, saya bacakan saja ya. Tarbiyah sejak awalnya tidaklah dimaksudkan untuk menjadi identitas kelompok dan golongan. Dan ini saya ulang-ulang berkali-kali. Tarbiyah dimaksudkan untuk mencetak dan mendidik kader dakwah yang berpikir kolaboratif. Kolaboratif ya. Sebenarnya dicetak, dididik untuk membuat iklim kolaborasi, bukan iklim kompetisi semata, bukan iklim bersaing semata, tapi kolaboratif dan bertindak sebagai perekat umat. Kalau identitas ini, identitas kelompok nggak bisa dihindarkan, tapi yang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi identitas kelompok dan golongan. Tetapi kalau tarbiyah dibingkai dengan pikiran dan cara struktural semata, maka ada potensi berubahnya pikiran-pikiran awal itu. Dalam konteks ini, cara dakwah kultural bisa ditempatkan sebagai kebaruan dakwah. Kita melihat hal-hal pribadi yang lebih personal,
perbedaan yang lebih manusiawi, perbedaan yang menghargai kholfiyah wa muqaddimah dari setiap pribadi, dan sekaligus sebagai koreksi. Nah, memang ini yang sering saya ulang-ulang dalam beberapa kesempatan saya membaca lagi buku ini. Buku saya sudah sampai ke Ambon. Makasih Mas Vicky sudah dikirim sehingga saya bisa melihat kembali gagasan-gagasan sambil agak malu-malu kenapa saya berani menulis semacam ini. Itu yang saya sampaikan Mas Vicky. Jadi ya kalau keseluruhan buku saya selalu mengatakan bahwa buku itu kerja banyak orang. Jadi bagi saya, kalau Mas Vicky bilang gambarnya di sisi belakang gitu, jujur saya baru sadar itu kalau gambarnya di sisi belakang. Saya pilihan font gitu. Kalau saya ada teman saya cerita, Pak Eko itu pilihan fontnya begini, sampul bukunya begini. Saya dengarkan saja karena sesungguhnya saya nggak ngerti tentang ilmu itu, saya nggak ngerti ukuran yang paling nyaman dan seterusnya. Ini semua kerja banyak orang, banyak orang di penerbit, teman-teman juga yang menyampaikan berbagai macam hal dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau judul-judulnya ya spoiler lah ya sedikit, itu ada dakwah syariah. Saya bicara tentang syariah itu penegakannya, asas penegakannya, riuh rendah penegakannya. Kemudian saya bicara ada strategi dakwah struktural. Strategi dakwah struktural ini saya pinjam istilah dari Pak Kunto Wijoyo. Ada ahdaf tarbiyah, varietas, refleksi. Nah, ketika saya bicara refleksi, hari ini kita perlu refleksi tentang kehidupan ini, tentang dakwah ini. Perubahan, penjinjing gagasan. Saya ingin kita itu tarbiyah sebagai menghasilkan orang yang penjinjing gagasan, penjajah ide. Kemudian kita juga perlu adaptasi, dan terakhir beberapa catatan akhir. Lumayan lah ya, ada 341 halaman yang bisa kita baca, bisa kita 341 lebih yang bisa kita baca, kita bisa koreksi, kita bisa perbaiki. Tapi ala kulli hal saya bergembira. Terima kasih Mas Vicky dan teman-teman. Saya sudah berterima kasih juga ke Mbak Fauzia. Saya sudah berhasil menuliskannya, dibantu oleh banyak orang, menghasilkan buku. Gagasan ini sudah ada. Nanti tinggal kita memperbaiki terus, siapapun di antara kita yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, untuk bisa memperbaiki gagasan-gagasan yang ada. Karena itu kembali ke kalimat-kalimat awal saya, ekspresi bahagia, bersyukur, bergembira, berbahagia, alhamdulillah. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini tumben ini ringkasan. Iya, saya sudah dipesan nih Mas Vicky dan saya perhatikan baik-baik untuk ringkas saja, ringan saja. Iya. Iya, kebiasaan saya memang terlalu serius. Malam ini setidaknya saya berhasil. Ya, demikian teman-teman semua apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Eko Novianto. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran, masih bingung sebenarnya yang dimaksud di kekinian dakwah itu sebenarnya apa begitu. Tapi tadi dari yang mungkin saya ringkas sedikit dari apa yang telah disampaikan Ustaz Eko tadi secara ringkas, saya ringkas lagi gitu, dalam beberapa kalimat. Yang salah satu yang disebut di kekinian dakwah atau kebaruan dakwah itu adalah berkaitan dengan cara dakwah kultural begitu tadi. Tadi kalau Pak Eko menyinggung satu bab cara dakwah struktural, nah, di bagian dari kebaruan atau di kekinian dakwah di buku ini adalah berkaitan dengan cara dakwah kultural, yaitu untuk menanggapi atau merespon gitu ya situasi-situasi perubahan-perubahan zaman, ya perubahan-perubahan di kehidupan di dalam diri manusia maupun lingkungan eksternal begitu. Nah itu barangkali yang
bisa saya ringkas dari apa yang tadi Mas Teko sampaikan. Nah, berkaitan dengan cara-cara dakwah struktural, dakwah kultural itu seperti apa nanti? Itu mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita kali ini. Nah, silakan mungkin bagi sahabat semua yang ingin bertanya ya, barangkali bertanya. Mungkin kalau yang sudah pegang bukunya dan bingung, silakan boleh bertanya. Tapi kalau barangkali yang belum pegang bukunya kan jadi mungkin masih terngiang-ngiang ya, terkatung-katung ini cara dakwah kultural ini sebenarnya seperti apa gitu dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, silakan nanti teman-teman boleh bertanya gitu. Saya berikan kesempatan, silakan boleh bisa raise hand dulu, nanti langsung boleh buka kamera dan mic atau open mic juga boleh, atau kalau misalnya seandainya sinyalnya terganggu boleh juga dengan melalui chat gitu. Silakan, dipersilakan. Silakan, atau masih agak masih loading. Silakan. Nggak apa-apa, kalau masih loading nanti kita ada satu, kita langsung saja ya kepada Anggun Abrina, silakan. Mau open mic langsung, silakan boleh. Izin, Oh iya, ya, silakan. izin open mic, izin matikan video, Pak Ustadz. Ya, monggo Mbak. Buku sudah saya baca, sudah alhamdulillah. Saya menarik gagasan Pak Eko ya, yang di awal di proses memahami dan proses menjadi. Oke. Betapa di proses memahami ini sepertinya apa ya? Pemahaman ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar gitu, maksudnya sesuatu yang saklek, tapi ketika proses menjadi seolah-olah mutarobi atau objek dakwah ini dibebaskan untuk menjadi dirinya gitu. Mohon diulas lebih lanjut Pak, ini menurut saya menarik. Apa-apa saja yang memang wajib kita pahami dan batasan-batasan apa ketika proses menjadi itu, apalagi ketika sudah masuk ke dunia umum gitu, dunia plural itu terasa sekali bagaimana kita bagaimana kita mudah sekali terlebur gitu Pak Eko. Monggo minta tolong diulas lebih dalam. Iya, siap, monggo, langsung saja. Makasih Mas Fikri, makasih Mbak Anggun. Memang saya membaca beberapa buku yang kemudian membantu menyimpulkan saya pada pembagian secara sederhana bahwa dakwah itu adalah proses untuk membuat kecenderungan, menciptakan kecenderungan. Sudah saya tulis juga bahwa kata dakwah itu agak tersedot ke ceramah, aksi sosial dan seterusnya. Tapi sebenarnya kata dakwah itu banyak, ada dakwaan, ada terdakwa, dan inti satu makna yang mungkin perlu diungkap adalah bahwa dakwah itu adalah proses menciptakan kecenderungan. Dan dalam proses itu maka ada dua garis besar, secara garis besar. Ada proses memahami sesuatu dan proses menjadi sesuatu. Proses memahami sesuatu itu pasti setiap gagasan dakwah itu, entah seluas apapun atau sesempit apapun, pasti dia membawa satu gagasan yang rigid, zero tolerance, ketat, definitif, pasti. Maka kemudian dia disifati dengan sesuatu yang ketat, definitif. Pasti setiap pembawa gagasan itu pasti punya gagasan yang berbeda dengan gagasan yang lain. Itu persoalan pertama. Persoalan keduanya nanti bahwa dia bertoleransi terhadap perbedaan nilai, perbedaan gagasan, perbedaan pemahaman, itu sesuatu yang lain. Tapi setiap dakwah itu harus membawa gagasan yang tepat, tepat, definitif, zero tolerance, dan seterusnya.
Cuma perbedaannya kemudian apakah pada proses berikutnya seseorang itu bisa menjadi penerjemah dari gagasan yang ketat itu, merepresentasikan dari ide yang definitif itu, menjadi wakil dari gagasan yang ketat itu atau tidak. Nah, hari ini saya di buku ini menuliskan lebih banyak ke hal yang kedua ini, proses menjadi sesuatu. Misalnya saja saya istilahkan dengan varietas kader. Kader itu bukan cuma semata-mata urusan kualitas dan kuantitasnya, tapi soal varietasnya. Siapa yang akan berdakwah di dunia penerbitan, siapa yang akan berdakwah di dunia kebudayaan, kesenian, olahraga, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kalau kemudian semua orang tercetak secara sama, varietasnya, gagasannya harus sama, gitu. Gagasannya harus sama. Cuma setiap orang bisa nggak menerjemahkan menjadi dai yang notaris, dai yang ahli hukum, dai yang pengacara, dai yang ahli ekonomi, dai yang konsultan, dai yang macam-macam. Kalau tidak dipikirkan dari hari ini, nanti orang akan berkumpul di tempat-tempat tertentu dan ada tempat yang luas, yang kosong dari dakwah, nggak punya representasi, nggak punya wakil, nggak punya contoh. Dan hari ini harus terus digaungkan. Tapi pikirannya harus ketat supaya nggak lebur gitu. Kan memang ajaran dari para dai kita kan memang begitu, bergabung tapi istimewa, ya tamayazun gitu. Tamayus punya keistimewaan, ikhtilat tapi punya keistimewaan. Nah hari ini kan kita kadang-kadang takut lebur gitu. Atau sebaliknya, ketika bicara gagasannya nggak ketat. Ya kalau gagasannya nggak ketat terjaga, ya memang kemungkinan lebur itu. Jadi menurut saya kita harus mulai mendorong untuk ya memang harus berbaur, membangun keistimewaan itu. Nah itu kira-kira Mbak Anggun. Jadi ya ini bukan gagasan baru, tapi sedang saya konstruksikan baru, ada proses memahami dan proses menjadi sesuatu. Proses memahaminya itu harus ketat, proses menjadi sesuatunya itu nggak bisa setiap orang diseragamkan. Bukankah kalimat-kalimat maaf bagus sofi lai sutib adam wahidatan, nggak bisa mencipta satu soft, after soft itu, penciptaan satu soft umat Islam itu satu soft itu bukan berarti tibatan wahidatan, berarti mencetak kadernya sama semua, bukan. Nah karena itu saya di buku ini juga menulis yang penting itu militan, tapi ekspresinya bebas lah, ekspresi militannya. Ekspresi militan kayak Mas Vicky yang pakai peci, dan ekspresi militan yang kayak saya itu kan nggak bisa dihitung mana yang lebih militan. Ekspresinya boleh beda, tapi gagasannya, profesinya bisa beda-beda, pekerjaannya bisa beda-beda, karyanya bisa beda-beda, tetapi gagasannya kira-kira itu keinginan saya yang saya sudah tuangkan di situ. Makasih Mbak Anggun. Iya Pak, sama-sama Pak. Iya. Dari Mbak Anggun ada yang ingin disampaikan lagi, feedback mungkin, atau ada sesuatu, atau cukup? Ya, Mas, bahasanya harus mikir. Ya, tapi disambil ngomong anak nggak bisa. Harus tengah malam nanti bacanya. Iya Pak, matur nuwun ya Pak. Amin, insyaallah. Siap. Bu, ini saya manggilnya harusnya Bu ya, bukan Mbak. Oke, siap. Lanjut, ini sebelum ke Rian Amani yang telah raise hand, kita ke pertanyaan di chat dulu ya. Oh ya, ada kayaknya tadi ini dulu.
di chatting itu ada pertanyaan dari Yuga atas nama Yugana Firda Suari. Saya bacakan ya, Ustadz. Kadang kita terlalu disibukkan dengan agenda-agenda struktural sehingga kegiatan kultural yang penting untuk kehidupan pasca kampus ini tidak menjadi habit atau kebiasaan jika tidak ada arahan. Bagaimana Ustadz menanggapi fenomena ini? Nah, mungkin ini kayaknya ini anak kampus ini ya kelihatan. Anak kampus ya. Iya, iya. Jadi terlalu sibuk dengan agenda-agenda kampus struktural, tapi agenda kultural yang berhubungan dengan kepakaran, keberminatan, itu seolah-olah agak terabaikan ya. Terabaikan, mungkin begitu pertanyaannya. Ya, yang dibutuhkan keberanian saja, karena memang dakwah itu bukan untuk hari ini saja, tapi untuk ke depan. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan lah ya, nggak ada jaminan bahwa ya, kita akan hidup bersama-sama terus. Nggak bisa ada masanya, bahkan mungkin kita harus sendiri. Kalau saya itu membayangkan kekaguman saya kepada para sahabat yang datang ke Madinah. Mungkin kalau sahabat itu kira-kira ya senangnya di Madinah kumpul-kumpul kegiatan struktural geruda-geruduk gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah nggak cuma membekali kemudian diminta pulang ke kampungnya untuk berdakwah. Ke kampungnya gitu secara yang dia pahami, dia bertumbuh berkembang. Sahabat-sahabat juga mungkin juga contoh betapa mereka itu pribadi yang berani merdeka untuk menjadi dirinya, sehingga nggak semuanya jadi politisi, menjadi khilafah, gubernur. Ada yang sampai akhir hayatnya pun nggak jadi apa-apa, dalam tanda petik nggak jadi apa-apa. Ada yang dikasih jabatan, ada yang bahkan sahabat yang dapat sinyalemen bahwa tidak akan dapat jabatan, karena memang karakternya sendiri-sendiri, tapi semua bahagia, semua menjadi pribadi-pribadi yang keren. Nah, oleh karena itu saya pikir kita harus punya keberanian, karena nggak ada jaminan kita akan selalu bersama-sama. Kecuali memang nanti akan menjadi aktivis dakwah struktural yang memang itu sudah cirinya. Kalau di halaman 56 itu kan saya kalau bilang strategi dakwah kultural itu sifatnya kolektif. Sementara kalau strategi dakwah kultural itu personal individu. Nah, oleh karena itu ya cuman nggak ada jaminan kita akan bisa kolektif terus. Kecuali ini kan kebebasan individual memilih peran di bidang mana. Kecuali Mbak yang bertanya atau semua kita itu memang akan terjun di dakwah struktural. Nah, itu memang harus kolektif, nggak ada strategi struktural itu sendiri-sendiri. Di halaman 56 buku ini saya coba tampilkan setelah saya membahas strategi struktural, strategi kultural, strategi mobilitas sosial. Itu saya menampilkan dalam bentuk tabel. Ini bukan nama-nama yang asing ya. Ini sebenarnya Pak Kunto Wijoyo sudah menuliskan. Saya mengutip dari Pak Kunto Wijoyo, dakwah struktural, dakwah kultural, dakwah mobilitas sosial itu sesuatu yang secara ilmiah sudah dikenalkan oleh setidaknya Pak Kunto Wijoyo. Mungkin ada lebih. Memang kecuali mau kolektif, tapi saya selalu mengatakan bahwa nggak ada jaminan kita bisa bekerja di dalam medan-medan yang bisa kolektif itu. Pada saatnya harus ada yang lebih kerja-kerja yang lebih personal, kerja-kerja yang lebih individual, yang lebih menjamin gagasan itu ada. Nah, pilihannya di Mbak penanya atau kita semua lah. Cuma nggak ada jaminan kita bisa selalu bekerja di medan-medan strategi struktural. Karena itu menurut saya sih perlu ada keberanian, kejujuran melihat ke dalam diri kita. Bukan salahnya dakwah strategi struktural gitu. Salah kita yang kita tidak berani melihat sebenarnya kita akan menjadi apa, bekerja di bidang apa, menjadi sesuatunya tadi yang ditanya Mbak Anggun. Karena itu memang perlu kejujuran melihat.
diri, melihat potensi, melihat muqaddimah, pendahuluan kita, kholfiyah, latar belakang kita. Kan kita selalu berangkat. Saya itu suka dengan kalimat Al-Quran yang mengatakan kholqon akhor, penciptaan yang lain. Manusia kan nggak mungkin. Kalau fisiknya sama, pasti ada lekuk jiwanya yang berbeda. Kalau sifatnya sama, mungkin ada kecenderungan yang berbeda, dan seterusnya. Menjadi satu yang khas, dan itu butuh keberanian. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, siap dan itu ya. Siapa tadi? Yuri Yugana. Ada ingin? Oh, siap. Sudah tadi. Itu ya, Mbak Yuri. Jadi harus berani. Harus berani untuk menggali kesadaran potensi dirinya ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi yang raise hand ada Rian Amani ya. Sebelum pertanyaan yang lain, silakan bagi Rian ya. Ketika kalau ingin bertanya silakan. Mau langsung atau gimana? Open mic boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, izin bertanya, sekaligus curhat sih jadinya. Iya, silakan. Kak Vicky kan ini ya, ngejualin buku ini, dan pas pertama ngelihat itu langsung tertarik gitu di kekinian dakwah. Oh ini saya berpikir sepertinya buku ini adalah buku solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya. Iya. Terus akhirnya saya belilah. Soalnya hilang ya Mbak Mas Kiki. Oh iya. Saya tidak terdengar. Rian, suaranya, sinyalnya apa ya? Suaranya menghilang. Mana tuh Rian? Halo. Saya cek dulu. Masih open mic sebenarnya kayaknya. Kayaknya sinyalnya ini. Oh, sinyalnya. Sebentar, saya cek dulu Rian mana ya. Hilang apa ya, Tat? Hilang ya. Oke, ini dulu mungkin next dulu saja ya, karena ada yang ada ini. Nanti kalau Rian Amani sudah masuk, gabung nanti lagi, ya. Nanti pertanyaannya lanjut. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Zulfan. Silakan, karena sudah raise hand. Boleh kalau mau open mic, open kamera juga boleh. Monggo. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz Ekonov. Waalaikumsalam, Mas Zulfan. Ya, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Mas. Ini, saya memang belum baca bukunya ya. Beli aja belum, mau beli baca. Tapi gini, di kekinian dakwah ya, beberapa tahun yang lalu sepertinya saya melihat kita itu ada sedikit kegagalan ya. Saya lupa berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin. Ketika saya masih sering isi pengajian remaja di masjid-masjid. Tapi kemudian hampir semua masjid itu saya tanya gimana pengajian remaja. Zero ya. Hampir berhenti, semuanya hampir berhenti ya. Nah sepertinya itu berlangsung beberapa tahun dan saya melihat ini kegagalan kita melihat suatu perubahan di mana kita gagal dalam melihat perubahan itu, kemudian solusinya seperti apa, kita itu gagal. Ya, sampai sekarang pun pengajar remaja di masjid-masjid juga seperti itu. Nah, setelah itu kita menginjak pada fenomena sekarang di mana generasi Z dan Z itu ya, yang saya khawatir ketika
kita juga tidak bisa memotret itu, kemudian kita gagal lagi dalam berdakwah di era-era saat ini. Nah, menurut Ustaz Eko sendiri seperti apa dulu tuh kita, apakah sepakat juga kita gagal gitu juga gitu? Dan sekarang ini apakah jamaah sudah memotret itu dan menemukan satu strategi dakwah atau metode dakwah yang khusus untuk saat ini biar kita juga tidak mengalami kegagalan yang serupa dari beberapa tahun yang lalu itu. Seperti itu, Teko, matur suwun. Ya, matur nuwun Mas Irfan. Saya termasuk orang yang enggan menggunakan kata kegagalan ya. Bahkan di buku ini pun saya menyebutkan kebenaran pada zamannya. Pada zamannya itu mungkin benar, pengajian-pengajian remaja itu sesuatu yang tepat, sesuai dengan remaja zaman kita dulu gitu ya. Kita bisa memahami remaja-remaja itu. Justru itulah kemudian kita harus berpikir tentang apa yang terjadi hari ini. Saya memang enggan menggunakan. Kita cari kebenaran lagi. Dulu itu benar. Cuma memang nggak bisa dipertahankan untuk jadi benar terus hari ini. Jadi hari ini kita harus cari kebenaran-kebenaran baru. Oleh karena itu saya menuliskan refleksi. Refleksi itu perlu. Dan kalau Muhammad Syatir di Manhaj Islah itu menuliskan bahwa refleksi itu paling tepat itu ketika dakwah dalam under pressure, dalam tekanan. Ketika ada kegagalan, ada hambatan dan seterusnya. Nah, itu tepat itu untuk mikir refleksi itu. Untuk memikir ke dalam gitu. Bukan cuma melihat keluar, tapi ada apa di dalam ini. Nah, itu saatnya gitu. Maksud saya, bahasa Jogjanya, sudah under pressure, sudah dalam posisi kalah, sudah dalam bayang-bayang kegagalan, sudah punya cerita pengalaman yang nggak bagus, nggak reflektif juga, nggak mikir refleksi juga, merasa benar terus, nggak mencari ke dalam diri. Nah itu kebangetan gitu. Karena Khairat Satir itu menuliskan jane itu refleksi itu paling tepat itu hari. Nah saya agak mendorong kita untuk merefleksikan dakwah itu dengan menulis buku ini. Melihat sisi-sisi yang mungkin kita lupa, kita abai, sehingga kita nggak terlalu menarik, dakwah itu nggak menarik lagi. Padahal dakwah itu aktivitas yang paling bermakna loh dalam pandangan Allah itu ya. Ada kalimat yang lebih baik dari kalimat dakwah misalnya. Cuma kita nggak bisa mempertahankan itu. Dulu kebenaran sudah sukses, oke. Tapi kemudian hari ini kita harus, oleh karena itu saya mencoba menulis, kalau di halaman di salah satu bab itu saya tulis khusus dengan kata refleksi, membangun nalar, pemahaman, arti penting manusia. Anak-anak muda hari ini lebih pengen dihargai sebagai manusia. Walaupun itu kadang-kadang cuma main-main memang. Enggak di kedalaman, di permukaannya. Ya kalau dulu Mas Irfan peribahasanya itu air beriak tanda tak dalam. Kalau sekarang itu dalam tidak dalam beriak semua gitu. Dalam tidak dalam itu posting semua. Dalam tidak dalam itu semua upload semua gitu. Jadi memang agak susah membedakan ini sebenarnya yang benar mana, yang enggak benar itu mana. Jadi memang penting untuk reflektif. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan ke Mas Irfan dan semuanya adalah bahwa kita nggak bisa nunggu-nunggu arahan dari atas ke bawah. Keragaman dakwah kita luar biasa. Jadi memang reflektif, lakukan dengan pemahaman yang baik, dengan ikatan, dengan kohesivitas yang baik, jalan tembus saja kemana-mana gitu, tanpa harus terikat pada ukuran-ukuran struktural yang harus. Nggak ada nih sekarang siapa yang bisa menetapkan panduan A sampai Z-nya, nggak bisa lagi, karena variasinya banyak sekali. Ini sangat mengandalkan pada insting tarbiyah masing-masing, pada naluri masing-masing, bertanggung jawab dewasa, nggak merasa bangga. Di halaman 77 saya juga sudah tulis dulu penceramah-penceramah sudah nggak boleh bangga lagi dengan berkumpulnya orang, karena itu cuma sebagian dari dakwah. Aktivitas sosial nggak bisa lagi bangga, sekolah-sekolah nggak bisa lagi bangga ngumpulin murid, karena itu cuma sebagian saja.
memang harus banyak reflektif. Nah, moga-moga semakin tertekan itu semakin aktivis dakwah itu makin berpikir gitu. Kan kebangetan kalau sudah kalah, terpojok, tertekan, masih merasa nggak reflektif juga gitu. Nah, karena itu ya saya kira memang nggak perlu lagi kita, nggak terlalu perlu kita nunggu apa detailnya gitu. Tapi mungkin memang gelondongan, gagasan, lalu menjadi sesuatunya, menjadi dai-nya itu udah inovasi sendiri-sendiri. Kalau nunggu ya itu tadi nanti makin banyak waktu terbuang. Kira-kira begitu Mas. Sehat-sehat ya semuanya. Siap. Mas. Terus Pak. Okay. Siap. Itu Mas Zulfan. Saya lihat kembali masih ada Rian tidak ini? Oh, sepertinya sinyalnya menghilang ya. Menghilang ya. Oke, kita tunggu aja nanti ya, semoga bisa gabung kembali. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ya, boleh. Monggo. Siapa tahu masih ada. Nanti kalau sudah tidak ada baru kita akhiri. Walaupun ini sesuai jadwal, kita masih ada beberapa menit sebenarnya. Yeah. Jadi silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau sinyalnya Lola tapi masih bisa ngetik, ya boleh ngetik. Daripada hilang itu. Silakan di kolom chat. Mungkin teman-teman sudah mulai dapat ya tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa ada tentang keberanian untuk menemukan ya potensi-potensi diri agar bisa berpartisipasi lah kalau dalam bahasa buku ini di kebaruan dakwah atau di kekinian dakwah begitu. Enggak ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Oh, ada ya ini ya? Oh, ada. Sebentar. Oh, di chat. Dari Dini Fitriatunidah. Monggo, mau diketik atau mau open mic? Silakan. Silakan Mbak. Mungkin kayaknya sedang diketik ini mungkin. Kita tunggu. Kita tunggu. Iya, Mas Zulfan. Oke, Zulfan. Ini kita tunggu dulu ya, Tat. Siapa tahu dari Mbak Dini mungkin sedang mengetik. Bagi teman-teman yang lain juga silakan. Kalau misal masih ada, boleh. Kalau sinyal tidak memungkinkan, boleh diketik. Sudah ada tadi, Indah. Oh iya. Saya bacakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana sebaiknya saya dan suami bersikap terhadap mertua?
dulunya beliau di tarbiyah juga, tapi sekarang sudah di salafi maksudnya mungkin ya. Nah, ketika kami ingin bergerak, seperti terhalang restu beliau. Kami jadi bingung menempatkan diri antara taat pada orang tua atau berdakwah dengan berdakwah. Maksudnya orang tua suami, mertua ya. Ya, itu pertanyaannya. Baik, ya memang ini kondisi yang sulit ya, tapi ini yang bertanya Putri ya. Iya, Putri. Ya. Saya pikir kuncinya itu kalau di keluarga ya laki-laki ya, karena memang laki-laki itu menjadi pemimpin. Kemudian ketika dalam ini konstruksi sosialnya, bahwa penanya itu perempuan, dan mungkin ini pertanyaan mertua, kalau kita sebut mertua maka ini berkaitan dengan orang tua dari suami. Nah, istri memang harus mengikuti arah hidup atau mengikuti arah yang dijelaskan oleh suami. Kemudian kalau konstruksi sosial antara suami dengan mertua, maka memang sebenarnya ini pihak yang independen. Laki-laki itu jangankan menikah, balik saja dia menjadi pihak yang sudah harus menetapkan keputusan. Tidak dalam perlindungan, bahkan tidak dalam tanggung jawab penuh dari seorang laki-laki lain menjadi itu bapaknya. Berbeda dengan perempuan. Sebelum menikah dia menjadi di bawah kendali bapaknya. Oleh karena itu kuncinya saya kira adalah kemandirian dari keluarga, terutama kemandirian suami di hadapan mertuanya. Ini yang penting saya kira. Kalau saya sejak awal mengatakan ini memang sulit, tapi hal yang mempermudah itu adalah kemandirian suami, independensi suami di hadapan mertua, kemerdekaannya, kemerdekaan sosial, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan yang lain-lain itu harus ada. Mutlak enggak, tapi setidaknya sudah ada. Semakin besar, semakin mempermudah, semakin kecil, semakin mempersulit. Nah, kalau Mbak penanya, saya kira yang penting itu mengikuti kendali dari suami. Kalau bisa lebih dari itu adalah membantu keberdayaan, membantu kemerdekaan, gitu ya, membantu independensi suami di hadapan bapak mertua terutama. Begitu. Kalau enggak, ya udah sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah itu memang sembunyi-sembunyi. Kalau enggak bisa bargaining, enggak bisa menciptakan kesetaraan, ya sembunyi-sembunyi. Kalau anak laki-laki dengan bapaknya, ya sembunyi-sembunyi itu baik-baik saja itu. Itu memang tugasnya laki-laki itu. Kalau nggak bisa ngelawan, yang lawannya sembunyi-sembunyi. Nah, kalau nggak bisa bargaining, ya harus sampai kemudian nanti kemandirian, kemerdekaan, independensi itu. Tapi bangun dulu, terus bangun dengan bahasa yang paling bisa dimengerti oleh bapak mertua, entah prestasi akademis, entah ekonomi, entah sosial, entah mutlak enggak akan pernah mutlak, tapi semakin tampak independen akan semakin mudah, semakin tidak tampak semakin sulit. Dan saya ulangi lagi, kalau penanya ini perempuan, maka yang penting adalah mendukung, mengikuti arahan dari suami. Peta konstelasi suami dan bapaknya itu sangat dipengaruhi oleh prestasi, independensi, kemerdekaan, sosial, ekonomi, dan budaya mungkin, psikologis mungkin, antara dia dengan bapaknya. Jadi ya, tenang aja. Kalau ini penanya perempuan, nggak usah risau. Anda ada di bawah tanggung jawab suami yang akan mengendalikan. Moga-moga suami juga makin kuat. Seharusnya ketika menikah, dia harus menjadi pihak yang independen, pihak yang merdeka. Sementara kalau penanya perempuan, ya udah dukung suami aja.
kuatkan. Kalau nggak bisa konfrontasi ya sudahlah, diam-diam sembunyi-sembunyi, sesuatu yang biasa gitu. Gitu ya, yang penting nggak usah risau, nggak terlalu risau. Anda tidak menanggung beban sangat besar gitu karena ada suami, ada yang harus punya tanggung jawab lebih besar. Maksud saya jangan sampai yang istri galau gelisah gitu, tapi kemudian suaminya malah enggak gitu, itu malah kebalik. Nah, ini peta konstruksi sosialnya begitu. Anda di bawah kendali suami, suami itu independen sebenarnya di hadapan bapaknya sekalipun setelah tua. Begitu, terima kasih Mbak. Siap. Sepertinya masih ada satu penanya lagi ya, nanti Ya. dari Wahyudi. Izin bertanya, Ustadz, tantangan dakwah untuk aktivis dakwah kekinian itu apa saja, Ustadz? Sepanjang pengamatan Ustadz dalam meriset dan hasil bacaan dari beberapa referensi. Itu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Di tantangan dakwah di era kekinian, kira-kira. Baik, ya kalau tantangan agak susah juga ya, banyak ya, artinya banyak. Tapi yang saya malam ini ingin sampaikan kalau lebih ke sisi personalnya ya, kalau secara peta politik, peta geopolitik dan ekonomi itu, iyalah itu dari tahun ke tahun selalu saja dakwah itu kaitannya tantangannya itu. Tetapi yang khas itu adalah tantangan personalnya. Secara personal, memang hari ini orang itu pengennya itu tanpa trendy, tanpa catchy gitu. Kemudian akibatnya itu costly. Jadi ya tantangannya itu Mas, dakwah itu bisa nggak sih menarik, biasanya kemudian trendy itu biasanya itu kemudian melibatkan teknologi. Kalau semakin melibatkan teknologi tampilan, teknologi penyampaian, teknologi media, teknologi kemasan, dan semakin itu ya. Jadi yang hari ini itu yang tantangannya memang apa-apa yang tampak tren, viral, menarik, itu biasanya melibatkan teknologi. Yang saya sebut dengan teknologi itu teknologi penyampaian, teknologi tampilan, teknologi pengumpulan, teknologi dan semacamnya, strategi. Kemudian akibatnya costly. Memang akibatnya itu mahal, lebih mahal. Agak susah dakwah dengan bentuk yang sederhana, yang bersahaja, yang sederhana, yang simpel. Jadi memang karena memang catchy ya, akhirnya memang agak costly, agak banyak. Ya dalam tatapan orang tua untuk hasil yang sama itu costnya harus lebih banyak, teknologinya harus lebih terlibat, lebih ke permukaan. Padahal kalau kita melihat ulama-ulama dulu gitu ya, misalnya kan lebih dakwahnya juga sederhana, tidak pakai teknologi, tidak costly gitu ya, ya biasa-biasa saja, selalu butuh biaya tapi tidak tinggi ya. Nah tantangannya itu mungkin gimana kita bisa menciptakan dakwah yang trendy, catchy, kemudian costly. Cuma memang orangnya juga tidak mudah diikat gitu, karena memang well informed gitu, juga banyak informasi yang bisa diterima, sehingga ya orang itu bisa sangat mudah untuk berubah, pindah ke sana kemari. Mengikatnya itu yang susah. Tantangan orang untuk bisa terikat secara gagasan itu agak susah di hari ini. Apalagi kalau terikat secara struktural. Nah itu orang makin enggan gitu terikat secara struktural. Maunya merdeka, bebas gitu. Nah ini peluang bagaimana dakwah bisa memasukkan pada keterikatan secara gagasan, bukan keterikatan secara struktural semata.
Begitu kira-kira tantangannya. Kalau tantangan politik, tantangan ekonomi, geopolitik, dan seterusnya itu ya selalu berulang-ulang lah. Petanya saja, pemain siapa, pemenang siapa, penguasa siapa, pengendali siapa. Tapi hari ini orang, manusia itu cenderung suka pada yang trendy, catchy, tapi akibatnya itu costly. Orang hari ini, orang modern itu kan suka kalau lebih mahal, lebih catchy, meskipun itu sebenarnya nggak harus pakai teknologi, nggak harus lebih mahal. Cuma kalaupun itu sudah kepegang, itu juga ya seperti fenomena yang banyak diulang ya, VUCA ya, volatile, gitu. Kemudian uncertainty, ya, complexity, kemudian ambigu. Nah itu kira-kira 4 itu yang sering diulang-ulang lah Mas Wahyudi. VUCA itu volatile, mudah berubah, uncertainty, tidak pasti, kemudian complexity, kompleks, masalah itu kompleks, itu nggak bisa kita kerja keras betul kita untuk mengulas satu masalah itu karena itu kompleks. Kemudian ambigu, memang semua serba ambigu, ada benarnya, sesuatu itu ada benarnya, yang benar itu ada salahnya, yang salah ada benarnya. Nah itu kira-kira tantangan hari ini. Orangnya suka pada hal yang trendy, orangnya suka teknologi, orangnya suka costly, gitu, biaya tinggi. Tapi memang dalam suasana yang biasanya para ahli menyebutnya VUCA itu, volatile, uncertainty, complexity, kemudian yang terakhir ambigu. Itu tantangan betul untuk hari ini. Orang agak susah dipegang secara struktural. Nah makanya gagasan-gagasan mobilitas sosial, gagasan-gagasan kultural itu perlu dikunyah-kunyah untuk lebih membuat kita pintar gitu melakukan aktivitas dakwah di hari ini. Begitu Mas Wahyu, terima kasih. Siap, Tat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di ujung waktu kita. Di ujung waktu kita dan terakhir saya cek Rian Amani, siapa tahu sudah masuk. Oh ternyata tidak ada sampai akhir. Emang sinyalnya kayaknya ini mungkin sedang berada di puncak ya. Iya. Nggak bercanda tadi. Nah, jadi mungkin kita tutup sesi pertanyaannya karena kita sudah di ujung waktu. Tapi sebelum kita akhiri diskusi malam hari ini, mungkin dari Sateko ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, bolehlah apa itu? Iya. Monggo silakan. Terima kasih Mas Vicky. Tadi Mbak Rian Amani itu sebenarnya saya pengen dia bisa meneruskan karena saya ketika beliau menyampaikan solusi, pengen curhat dan ini saya kira solusi, saya kaget karena memang saya tidak pernah mendefinisikan tulisan saya itu jadi solusi, tapi cuma teman berpikir saja. Saya nggak berani menyebutkan ini solusi. Kalaupun solusi itu sebagai teman berpikir, teman duduk, teman baca, teman merenung, teman berpikir, teman tafakur, teman berpikir gitu. Nah, saya bilang begitu. Nah, saya pengen, kalaupun saya tentu saja pengen ini menjadi bagian dari solusi, tetapi ini urun rembuk saja, dikunyah-kunyah oleh para pembaca semua, dibaca, ditelaah, nanti dihasilkan buku yang lain. Mbak Anggun punya buku yang lain, Mas Wahyudi punya buku, Mbak Amani juga punya gagasan terus, gitu. Supaya yang kata Mas Sultan tadi, semua orang kemudian punya penerjemahan yang baik dari gagasan yang sama, kemudian punya keberagaman yang baik. Nggak perlu nunggu-nunggu arahan, nggak perlu nunggu-nunggu. Karena memang keragaman kecepatan persoalan itu berbeda sekali dengan di era-era sebelumnya. Begitu. Moga-moga kalaupun disebut solusi sebagai teman berpikir. Terima kasih Mas Vicky, salam untuk Mas
Halim dan Gaza, personil Gaza yang lain. Siap, terima kasih pada Ustadz Eko. Nanti mungkin kalau ini saya coba hubungi, maksudnya kalau misal ada settingan dari Ren Amani dan apa yang ingin ditanyakan, nanti saya bisa kontak ke Ustadz Eko. Iya, betul. Di luar diskusi ini. Iya, itu saja nih teman-teman semua, terima kasih sudah bisa terlibat terus ya dan sering mengikuti kajian Gaza. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dibersamai langsung oleh Ustadz Eko Novianto. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi seperti apa yang beliau harapkan, bisa menjadi teman berpikir, bisa menjadi bagian dari refleksi kita yang kemudian dengan merefleksikan berbagai macam kondisi yang ada saat ini, kita bisa segera melakukan eksekusi atau mengambil posisi ya, kalau bahasa kata pengantar penerbit di buku ini, kita bisa segera mengambil posisi peran apa yang akan kita mainkan begitu ya, dan tidak perlu banyak ya, kalau kata Pak Eko tadi, tidak perlu banyak menunggu-nunggu, tidak perlu nunggu-nunggu, istilahnya begitu, kalau bisa ditentukan begitu posisinya apa dan eksekusi. Nah itu saja, semoga yang bisa menjadi bermanfaat lah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan banyak kekurangan dari kami selaku penyelenggara dan penerbit. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan buku, wah ini promo lagi. Bagi teman-teman yang ingin memesan buku, monggo nanti bisa hubungi di admin di Gaza Library Publishing. Insya Allah masih dapat harga pre-order karena kita kemarin menyetak agak kita lebihkan sedikit begitu. Siapa tahu karena harapannya masih ada yang ingin membaca buku itu dan mengunyah-unyah gagasan gitu kan, kalau kata baik. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan dan kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Siki, saya pamit ya. Matur nuwun Pak Eko, sudah malam-malam sudah. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, saya akhiri ya. Semoga rekamannya bisa saya download besok dan saya share kalau tidak ada halangan. Saya akhiri. Selamat beristirahat.